Istilahnya waktu awal-awal itu saya menjual telur, pertama invertil, kedua fertil, udah mulai banyak yang pesan DOC, kita mencoba mengentaskan dan lama-lama akhirnya kita bikin nambah mesin, dan akhirnya bikin mesin kapasitas 2800. Kita daripada kerja terus, tapi kalau punya usaha sendiri itu lebih nyaman, istilahnya hasil lebih puas lah. Kita dimulai dari yang terkecil dulu. Setelah kita mengetahui ilmunya dan caranya, istilahnya kita bisa langsung ngembangin dari hasil yang ada di kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyono, usaha saya ayam kampung dan ada beberapa jenis ayam kampung yang di kandang saya. Java Farm, dari ayam KUB2, Akaraja, dan juga ayam Merawang. KUB itu adalah istilahnya hasil seleksi dari KUB1, perbaikan genetik. Ayam Merawang itu saya istilahnya ayam dari Bangka di Desa Merawang, Kecamatan Merawang, dari Bang El Kudo. Dulu saya bekerja ya serabutan apa saja yang mungkin di tekstil atau di garment itu ya, banyak juga di istilahnya di bengkel las, juga ada pernah di istilahnya tambal ban di mesin. Istilahnya berpikir dulu kalau saya istilahnya jadi karyawan terus penghasilannya seperti itu aja dan nggak punya tantangan tersendiri, makanya saya istilahnya pengen usaha sendiri, yaitu saya ingin usaha di perayaman. Kita daripada kerja terus, tapi kalau punya usaha sendiri itu lebih nyaman, istilahnya hasil lebih puas lah. Kita dimulai dari yang terkecil dulu. Setelah kita mengetahui ilmunya dan caranya, istilahnya kita bisa langsung ngembangin dari hasil yang ada di kandang. Untuk usaha ayam ini ya menurut saya itu ya istilahnya usaha yang menjanjikan ya, karena pertama ya usaha ini yang bisa istilahnya untuk usaha mandiri lah, istilahnya kita beli sekali lalu kita kembangkan, setelah itu tinggal kita kuasai ilmunya, kita tambah populasi terus, permintaan naik kita tambah lagi dan tambah lagi. Sebenarnya dibilang mudah enggak, dibilang susah juga enggak, yang penting kita mau belajar dari istilahnya dari teman-teman sesama peternak, kita sesuai di lapangan lah istilahnya. Di kandang kita kan setiap kandang itu kan lingkungan itu beda-beda jenis penyakit yang ada lah istilahnya. Kadang kan di daerah si A yang sering terjadi kan virus ini yang sering masuk kandang, nah di kandang si B juga beda lagi. Nah makanya kita harus istilahnya tetap ada program vaksinasi dan biosecurity dulu. Pertama ayam KUB, karena sekarang kan banyak ayam-ayam hasil persilangan lah, saya coba ingin mengembangkan ya ayam istilahnya masih genetik, masih asli, masih orinya. Istilah ada ayam Marti, ayam Merawang itu masih orinya. Istilahnya waktu awal-awal itu saya menjual telur, pertama invertil, kedua fertil, udah mulai banyak yang pesan DOC, kita mencoba mengentaskan dan lama-lama akhirnya kita bikin nambah mesin, dan akhirnya bikin mesin kapasitas 2800. Kalau dulu sekitar modal awal itu 30 juta untuk usaha ayam. Asal mulanya dulu kita ngambil DOC sekitar 200 dari Jogja, juga dari Balitnak, dari teman-teman lah istilahnya. Kita crossing untuk istilah perbaikan genetik agar tidak inbred. Kalau di sini baru sekitar 400 ekor. Untuk ayam KUB saya pembesarannya kebanyakan umur 75 hari sampai 3 bulan lah istilahnya, tergantung permintaan pasar gitu. Kalau pasar pengen bobot di atas 1 kilo berarti saya harus pelihara maksimal 3 bulan. Kita harus pertama kita breeding harus benar di usia 0 sampai 30 hari itu. Kalau udah benar itu hasil selanjutnya bagus. Yang kedua itu pakan starter itu harus bagus, dan juga istilahnya kandang juga harus bagus, kehangatan harus pas sama kebutuhan DOC. Selanjutnya tinggal kita pakan mungkin kita bisa bikin sendiri mengandalkan ya di lingkungan yang ada, misalkan untuk jagung giling, dedak, terus kita juga untuk protein kita ngandelin limbah ikan
ya mungkin sejenis kepala tongkol, lalu kita istilahnya kita ngambil di tengkulak tongkol, lalu kita diolah, mungkin direbus lalu dijemur, terus kita setelah kering kita jadi tepung untuk diolah menjadi campuran pakan untuk pengganti konsentrat daging. Ya mungkin kalau untuk indukan kita untuk saat ini 70% pakan jadis, yang lain tambahannya itu istilahnya pakan limbah, ada bungkil kopra, terus bungkil kedelai, bungkil kentang, ampas jagung. Kalau untuk saya sendiri itu kebutuhan untuk pakan per 100 ekor itu butuh pakan sekitar 250 kilo, kadang lebih kadang kurang tergantung permintaan bobot di pasar. Soalnya setiap hasil panen itu pembeli itu minta bobot yang berbeda, dan tetap untuk hitungan daging FCR-nya saya ketemu 2,3 sampai 2,6 dengan istilahnya pakan yang pertama itu kita mengandelin pakan starter lah, kita nggak bisa nyebutin, dan kedua kita pakai pakan racikan terbuat dari istilahnya bahan-bahan seperti jagung giling, terus dedak, terus kadang juga kita kalau nggak ada dedak kita ganti polar. Terus kadang kita juga istilahnya pakai istilahnya limbah seperti empas jagung, terus bungkil kedelai, bungkil kentang, tepung ikan kita bikin sendiri. Istilahnya kita manfaatin limbah-limbah yang di pasar atau di istilahnya pengepul ikan yang nggak dipakai, dari misalkan kepala-kepala ikan yang istilahnya masih tawar belum mengandung garam. Lalu kita olah, kita rebus atau di sangrai atau di apalah istilahnya. Kalau musim hujan kita pakai oven lah, ovennya ya masih sederhana, cuma pakai kayu bakar. Dan kedua, setelah kering kita jadi tepung untuk campuran pakan. Mungkin perbandingannya ya kurang lebih 1-2 kilo per 10 kilo untuk tepung ikan. Yang lain mungkin bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ayam, dari energi, protein kebutuhannya berapa. Untuk pakan kita cuma sehari itu 2 kali, pagi istilahnya sebelum jam 8, sore sebelum jam 4 kita harus selesai kasih makan ayam. Untuk saat ini karena ini kandang baru juga sebagian kita istilahnya lagi regenerasi indukan dari KUP yang lama, kita istilahnya regenerasi untuk dipermajakan lah. Produksi masih sedikit lah. Untuk saat ini paling produksi per minggu itu cuma 1 box. Kalau di saya itu harga kebanyakan itu standar kandang saya lah itu 8.500, itu paling tinggi. Ya kadang kita jual mengikutin istilahnya, kalau pengambilan banyak kita turunin lah istilahnya. Dia kalau untuk pembibitan kita kan kasih istilahnya vaksinasi dan pembimbingan sampai produksi. Ya mungkin ada dinaikin sedikit untuk istilahnya buat biaya pembimbingan lah. Tapi kalau untuk pembesaran aja kita biasanya jual 7.000 sampai 7.500 untuk pembesaran untuk konsumsi. Pernah kita mengalami kegagalan di breeding itu karena istilahnya apa ya, pas saya sibuk ngurusin kerjaan di luar, tapi ternyata di kandang itu ada bocor, jadi kandangnya basah, akhirnya ayam banyak yang sakit, tapi cuma kematian sih masih 10% dari total isinya 500 ekor. Ya untuk saat ini sih emang harga agak turun ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin apa ya, banyak ayam pedaging yang keluar dari PT karena kandangnya istilahnya sempit tapi pengen isinya banyak, makanya saya akalin pakai kandang seperti ini. Yang penting di ayam itu aman, nyaman, juga kita ngasih makannya juga aman, juga gampang istilahnya kita ke kontrol, juga untuk menghasilkan telur fertil itu lebih tinggi menurut pengalaman saya. Untuk kandang ini per koloni ini butuh istilahnya 120 itu lebar, tinggi depan itu 80, yang belakang 74. Ini 1:5, satu jantan betina 5. Nanti kita juga kan istilahnya baru melihara lah ya, kadang juga udah banyak yang minta, cuma kita masih berusaha untuk ngembangin dulu. Mungkin tujuan akhirnya tetap ya istilahnya untuk daging. Mungkin untuk pemasaran sendiri nanti rencana kita juga mau bikin usaha kecil-kecilan ayam ungkep dan lain-lain. Kedepannya ya saya ingin mengembangkan, pengen menambah populasi terus. Mungkin kalau permintaan naik terus ya kita perbesar lagi gitu.
mungkin dari indukan, terus kandang pembesaran, dan juga nanti kita akan bikin produksi pakan. Kita bikin produksi pakan sendiri, nanti ada kita misalkan orang beli DOC, kita bisa suplai pakannya dari kita. Kalau untuk masa panen, tetap kalau dia mau mengikuti arahan kita dari kandang saya, ya mungkin insya Allah hasil maksimal. Jadi sesuai yang dijadwal oleh kita hasil panennya. Ya untuk harapannya sih semua peternak mandiri itu bersatu agar istilahnya semuanya itu diproduksi sendiri agar kita bisa menyuplai ya kebutuhan masyarakat luas. Bagi teman-teman yang ingin memesan DOC, baik DOC KUB2 atau ayam Marti atau juga merawang, bisa menghubungi saya 0896 243 61300 atau juga di FB saya Priyono Kupsi Gandu, atau juga di Google Map juga ada, itu budidaya ayam kampung unggul Balitbang. Untuk kawan-kawan semua di peternak seluruh Indonesia, jangan lupa subscribe di channel 1000 Mimpi.